Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Saudara siapkan Alkitab, saudara buka Alkitab dari Efesus pasal yang ke-5. Ini ayat yang sangat terkenal, sudah Efesus 5 ayat 18. Tapi sebelum kita membaca dan masuk ke ayat itu, saya mau ceritakan sedikit satu ilustrasi mungkin yang kedengarannya lucu, konyol, tapi juga pelajaran buat kita. Ceritanya begini saudara, ada seorang pria yang dia membeli sebuah kendaraan, sebuah mobil. Dia belum pernah memiliki mobil sebelumnya, jadi dia sama sekali tidak mengerti tentang mobil, bagaimana cara itu mobil bekerja. Tetapi karena dia sudah mengumpulkan cukup banyak uang dan dia membeli sebuah mobil yang masih fresh, masih baru. Dia sangat senang dengan mobil tersebut. Dan saking senangnya dia kumpulin teman-temannya, dia kasih lihat, wah saya punya mobil yang baru kepada teman-temannya. Dikasih lihat catnya, bagus, merah, menyala, metalik lagi saudara. Dia perlihatkan joknya di dalam, dia buka pintu nih, joknya bagus banget, empuk, jahitannya bagus, rapi katanya. Ya. Dan dia persilahkan teman-temannya duduk, masuk, ayo masuk duduk dan rasakan itu tempat duduk ya, waktu ditutup pintunya langsung kedap. Berarti ini mobil bagus banget. Dipasangin radionya, dipasangin stereo tape-nya sudah. Sound systemnya enak sekali sampai luar biasa ya. Dan dia tunjukkan semua fasilitas-fasilitas yang ada di dalam mobil tersebut. Cuma ada satu yang dia nggak ngerti, namanya juga orang tidak ngerti mobil nih saudara. Ada satu yang dia tidak tahu, bahwa mobil ini ternyata punya mesin di dalamnya, itu dia nggak tahu saudara ya. Ya ini memang cerita sih nggak ada, tapi ini satu ilustrasi ya. Ini cerita konyol, tapi menjadi pelajaran buat kita. Jadi dia tidak tahu bahwa mobil itu walaupun dilengkapi dengan semua fasilitas yang bagus, tapi dia nggak tahu kalau ada mesinnya. Jadi saudara, dia dorong-dorong itu mobil. Dia dorong-dorong itu mobil, saudara, sesekali ya memang kalau pas jalanan turun, dia naikin mobilnya turun. Tapi dia pikir, aduh habis ini ada jalanan nanjak. Dia harus keluar dari mobil, dia dorong lagi dan seterusnya sampai menggeh-menggeh saudara. Kecapean karena mobil yang canggih ini didorong-dorong. Mobil yang seharusnya sudah menjadi berkat bagi dia, kita lihat itu justru sekarang menjadi beban. Karena dia tidak mengerti. Mobil yang seharusnya mendukung dia, sekarang dia yang dorong-dorong saudara. Di satu sisi orang ini bangga dengan mobilnya. Di satu sisi dia bersyukur atas mobilnya yang bagus. Dia kasih lihat sama orang-orang banyak. Tapi diam-diam dalam batinnya, dalam hatinya dia batin, aduh. Ya, seandainya aku bisa jual lagi aja mobil ini. Seandainya aku tidak memiliki mobil ini sama sekali. Lantas ada seorang temannya yang bilang begini. Ya, bro, ada sesuatu yang belum kamu mengerti. Ada sesuatu yang belum engkau pahami tentang mobil ini. Ya, lantas orang itu mengambil sesuatu benda kecil saja yang disebut kunci kontak. Nih. Kunci kontak, masukkan ke lubang kunci kontak mobil itu, putar ke kanan. Dia masukkan, dia pasang, dia putar, tiba-tiba mobil itu mulai bergetar saudara. Ada power yang menyala, ada bunyi yang kedengaran, dan saudara mobil itu mulai berputar mesinnya dan menyala. Kaget orang ini, apa itu? Ya, bergetar, berbunyi, ya. Itu mesin menyala dan menggetarkan mobil. Dia bilang, nanti dulu ya, masukkan giginya sekarang, injak kopling, lantas tekan gas. Dan tiba-tiba mobil itu mulai bergerak dengan satu kekuatan yang luar biasa. Mobil itu mulai melaju dengan kekuatan yang besar dan dia bilang, waduh, belum pernah saya alami hal seperti ini. Ini hal yang luar biasa. Mengapa tidak ada orang yang kasih tahu sama saya bahwa mobil ini ternyata canggih, bisa jalan sendiri dengan kekuatan yang luar biasa. Saya nggak perlu dorong-dorong lagi, saya tinggal nikmati. Ternyata luar biasa, enak fasilitas punya mobil seperti ini. Mungkin saudara bilang begini sama saya, Pak pendeta itu cerita konyol lah. Ya, nggak usah diceritain, Pak pendeta itu cerita yang goblok, itu cerita yang bodoh. Tidak mungkin ada orang sebodoh itu di dunia ini. Dan memang demikian. Tetapi saudara,
ini cuma ilustrasi. Ini gambaran dari seorang Kristen yang tidak memahami pekerjaan dan pelayanan daripada Roh Kudus. Saudara, ketika Allah menyelamatkan kehidupan saya dan saudara, ketika saudara percaya kepada Tuhan, Allah memberikan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Allah memberikan iman yang menyelamatkan dan itu powerful. Ya, saudara bersyukur untuk itu, saudara senang untuk itu, dan saudara sudah diselamatkan. Tapi diam-diam mungkin di sanubari hati saudara yang terdalam, aduh, ternyata menjadi orang Kristen memang ada berkatnya, ada jaminan keselamatan. Tetapi ternyata saya menjalani kekristenan ini kok susah ya, kok sulit ya, kok seperti mendorong sesuatu yang berat banget. Pagi hari ini mari saudara kita belajar bersama untuk menemukan kunci kontak dari kehidupan Kristen. Kunci kontak yang kita harus fungsikan, yang akan menyalakan saudara, mesin mobil itu yang akan membawa kita menuju satu perjalanan yang jauh dengan kekuatan yang luar biasa. Mari kita baca Efesus pasal 5, ayat yang ke-18. Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, garis bawah ini, tetapi garis bawahi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan saudara. Saudara coba saudara lihat ayat ini saudara. Dikatakan sekali lagi, jangan mabuk oleh anggur dunia ini, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bolehkah saya mengajukan sebuah pertanyaan pribadi kepada saudara mungkin? Ya biasanya gak sopan saudara kalau mau nanya pertanyaan pribadi umpamanya kepada wanita, umur kamu berapa? Itu gak enak saudara, pertanyaan sangat pribadi. Atau misalnya, berapa gaji kamu? Wah gak etis lah kita ngomong seperti itu. Atau jam tangan yang lu pakai itu berapa duit? Ya itu pertanyaan-pertanyaan bersifat pribadi tapi kayaknya gak pantas ditanyakan. Tetapi pagi hari ini saya ingin mengajukan pertanyaan pribadi kepada setiap saudara pada pagi hari ini. Pertanyaannya begini, jawabnya gak usah keras-keras. Ya, gak usah keras-keras, jawab aja di dalam hati saudara sendiri. Ya, jawab dalam hati saudara sendiri. Pertanyaan ini pun saya tujukan kepada diri saya sendiri. Saat ini, pagi hari ini, apakah saudara, perhatikan perkataan, sedang dipenuhi oleh Roh Kudus? Itu pertanyaannya. Pagi hari ini, apakah pada hari Pantekosta ini, apakah saudara sedang dipenuhi Roh? Saya tidak bertanya apakah Roh Kudus diam dalam saudara. Waktu kita percaya terima Yesus, Roh Kudus sudah ada dan berdiam dalam diri kita, saudara. Gak usah ditanya lagi. Saya tidak bertanya apakah saudara percaya kepada kepenuhan Roh Kudus. Kita semua percaya kepada kepenuhan Roh Kudus. Kita orang Pantekosta. Saya bahkan tidak percaya apakah saudara pernah dipenuhi atau oleh Roh Kudus atau tidak. Bukan itu yang saya tanyakan. Tapi pertanyaan saya adalah apakah saat ini saudara sedang dipenuhi oleh Roh Kudus? Franklin, apakah saat ini saudara kamu sedang terbakar dan dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus? Itu pertanyaannya. Ada seorang hamba Tuhan yang mungkin saudara pernah mendengar perkataannya bilang begini, bahwa kita harus dipenuhi Roh Kudus senantiasa. Harus dipenuhi dengan Roh Kudus secara terus menerus. Ya, dan dipenuhi Roh Kudus secara nyata sehingga itu dapat dilihat. Dapat dilihat orang, dapat mendatangkan dampak kepada orang. Dapat sesuatu yang bukan hanya sekedar teori, ya saya penuh Roh Kudus tapi saya nggak tahu penuh apa enggak. Tapi itu dapat dilihat, dipenuhi Roh secara nyata sehingga terlihat. Makanya Efesus 5 ayat 18 menjadi ayat emas kita. Ayat ini dalam tata bahasa Gerikanya adalah bunyinya begini, teruslah senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Jadi hari ini saudara, mari kita ingin bicara, saya ingin bicara kepada saudara tentang kepenuhan Roh Kudus. Dan saya berharap saudara dapat memahami bahwa, perhatikan ini, ya, biarlah kita memahami bahwa hidup Kristen,
Kehidupan kekristenan bukanlah soal apa yang saudara lakukan bagi Tuhan. Bukan itu. Sekali lagi saya ulangi. Kehidupan Kristen saudara pikir apa? Kehidupan Kristen bukanlah apa yang kita dapat lakukan bagi Allah. Tapi kehidupan Kristen adalah apa yang Allah dapat kerjakan melalui saudara oleh kepenuhan kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi sekali lagi saudara. Kehidupan Kristen yang sebenarnya apa yang Allah mau dan dapat kerjakan, lakukan melalui hidup saudara oleh kuasa Roh Kudus. Itu kekristenan. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, ada beberapa hal yang akan disampaikan, saya kira terlalu panjang untuk hari ini saja. Jadi kita bagi dua series ya dengan minggu depan. Saudara. Hal pertama yang ingin saya berikan dan kita renungkan bersama-sama saudara pada hari Pentakosta ini adalah pertama, alasan. Apa alasan mengapa saya dan saudara harus dipenuhi Roh Kudus? Apa alasannya? Kenapa? Kenapa Roh Kudus itu menjadi begitu penting? Bahkan 2000 tahun surat terakhir ini sejak pencurahan Roh Kudus itu zaman yang diberikan khusus bagi Roh Kudus bekerja sampai Yesus datang atau sampai kepada kesempurnaan gereja Tuhan. Jadi apa alasan? Saya berikan tiga alasan mengapa saudara harus dipenuhi Roh Kudus. Alasan pertama, kalau saudara mau catat satu kata saja, ketaatan. Bilang sama-sama, ketaatan. Itu alasan pertama. Kenapa saudara? Kalau kita baca Efesus 5 ayat 18, itu sebuah perintah. Ya, Efesus 5 ayat 18 bukan saran. Tolong dong penuh Roh Kudus. Tuhan tidak sedang memberikan saran. Alkitab tidak sedang memberikan saran kepada kita untuk penuh Roh Kudus. Bukan ini Efesus 5 ayat 18, bukan permohonan. Tuhan memohon kepada kita, tolong dong, lu penuh dengan Roh Kudus dong. Bukan permohonan, tapi perhatikan inilah sebuah komando. Ayat ini dalam tensis bahasa atau dalam tata bahasa Grekanya saudara adalah sebuah perintah. Ini kalimat perintah saudara. Ya, bukan kalimat permohonan, bukan kalimat saran dan sebagainya, tapi itu adalah perintah dari Allah yang maha tinggi. Allah yang berkuasa, Allah juru selamat saya dan saudara. Perhatikan ayat itu lagi saudara dengan sesama. Hendaklah kamu penuh. Ya, itu bentuk perintah. Ya. Saudara, ini kata yang bersifat, saudara yang mengerti bahasa Greka, saudara. Ya, itu kalimat kalau diteliti adalah kalimat komando, kalimat perintah. Berarti kalau perintah, yang merintah siapa? Yang perintah adalah Alkitab, yang perintah adalah Yesus Kristus. Bukan Paulus, yang perintahlah Allah sendiri melalui catatan Rasul Paulus di sini. Jadi kalau Allah yang memerintahkan, bukan Allah menghimbau, bukan Allah pesan-pesan kalau boleh tolong dong, tolong penuh Roh Kudus. Bukan. Kalau Allah perintahkan, kita harus taat dong. Saya dan saudara harus taat. Kalau kita tidak taat, kita sedang berlawanan dengan Allah, saudara. Jadi adalah sesuatu yang mutlak. Kalau yang namanya perintah untuk dilakukan, dikerjakan. Saudara, Roh Kudus bukan perlengkapan tambahan. Roh Kudus bukan opsional dalam hidup saudara, boleh ada, boleh enggak. Itu bukan cuma sekedar saran, itu adalah perintah Allah. Seperti banyak perintah yang lain. 10 hukum Taurat kan juga itu perintah. Jangan berzina. Itu perintah. Jangan mencuri. Dan kita taat semuanya kan. Jangan jangan membunuh. Hormatilah orang tuamu. Jangan berbunuh. Itu semua perintah sama juga. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus adalah sebuah perintah daripada Allah. Dan orang Kristen yang masa bodoh dengan perintah ini. Orang Kristen yang acuh tak acuh dengan perintah ini. Orang Kristen yang lalai sehingga tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya mau katakan maaf, mereka sedang hidup dalam pemberontakan. Mereka sedang hidup berlawanan dengan kehendak firman Tuhan. Dan perhatikan juga saudara, Efesus 5 ayat 18 itu ditulis
dalam bentuk present tense. Kata kerjanya itu present tense. Artinya saudara, itulah sebabnya saya bertanya tadi kepada saudara, bukan apakah saudara pernah dipenuhi Roh Kudus, tapi apakah saudara sedang dipenuhi oleh Roh Kudus saat ini? Bukan pernah, pernah dulu 30 tahun yang lalu, tapi sekarang udah gak tahu. Gak ada tanda-tandanya lagi, dia sudah menjadi kering. Apakah saudara sedang, masih, terus dipenuhi dengan Roh Kudus? Dipenuhi sekarang juga saat ini? Atau, gak tahu sekarang ini, saya udah gak tahu tuh. Udah kering, iya itu dulu 30 tahun lalu saya menyala, tapi sekarang gak tahu. Bukan demikian saudara. Kita dapat belajar banyak dari pengertian bahasa aslinya, saudara. Ya, istilah dipenuhi itu dalam tata bahasa Greka itu juga bentuknya jamak. Bentuknya jamak. Jadi kalau mau diterjemahkan bisa diterjemahkan begini. Hendaklah kamu semua, karena jamak. Hendaklah kamu semua terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau pada pagi hari ini hadir kurang lebih 500 berkali sidang jemaat. Hendaklah kamu semua yang hadir di tempat ini dari depan sampai ke belakang senantiasa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Perintah ini bukannya bagi pendeta. Perintah ini bukannya bagi pelayan mimbar, pemimpin pujian atau pemain musik itu. Hendaklah kamu semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan hanya pendeta tok, pemimpin pujian tok, penyanyi solo atau penginjil atau siapapun atau ketua karena saudara. Artinya begini, Roh Kudus bukan eksklusif. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus bukanlah eksklusif hanya bagi mereka yang memiliki panggilan sebagai pendeta hamba Tuhan masuk Alkitab. Bukan. Roh Kudus bukanlah eksklusif hanya dimiliki bagi mereka yang menduduki posisi kepemimpinan dalam gereja. Seperti saya hamba Tuhan. Ya itu harus. Tapi Roh Kudus adalah bagi seluruh gereja Tuhan. Seluruh anggota sidang jemaat. Setiap anggota jemaat. Apakah saudara ibu rumah tangga. Apakah saudara seorang pekerja klerek biasa. Kantoran saudara pegawai biasa. Atau saudara siswa sekolah. Semua kita mendapat perintah ini, saudara, semua kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk dipenuhi dan terus membiarkan diri kita dialiri. Roh Kudus bekerja di dalam, bukan cuma di dalam, tapi melalui hidup kita. Di dalam dan melalui, nah, itu harus terus menerus. Kitab Kisah Rasul katakan, karena bagi kamulah, bagi anak-anakmu lah katanya. Dan bagi semua orang yang dipanggil oleh Tuhan kita. Yang masih jauh-jauh katanya. Itu nubuatan yang dikatakan oleh Rasul Petrus pada hari Pantekosta. Bagi kamu semua, tua, muda, pria, wanita. Ya, bos, budak, yang sebagai semua. Coba bilang kiri kanan. Bagi semua itu Roh Kudus. Bagi semua kita. Saudara, tanpa terkecuali. Setiap pria dan wanita yang percaya kepada Yesus harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Perintah ini, tadi saya katakan bersifat jamak artinya semua. Tapi perintah ini berbentuk juga pasif. Kata kerjanya itu berbentuk pasif artinya perintah ini tidak bilang begini, penuhilah dirimu sendiri. Nggak bisa, saudara. Saudara tidak bisa memenuhi dirimu dengan... Jadi kita penuh Roh Kudus nggak kita bikin-bikin. Enggak. Tapi dikatakan ini bentuk pasif artinya, hendaklah kamu dipenuhi. Siapa yang memenuhi? Bukan kita memenuhi diri kita sendiri. Hendaklah kamu dipenuhi, artinya saudara, izinkan saudara berhubungan dengan Allah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Saudara, tidak percuma Yesus menderita di atas kayu salib. Ya, dia mati, dikubur, bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian dia naik ke sorga dan Alkitab katakan di sana dia menerima perjanjian Roh Kudus. Saudara, kepenuhan Roh Kudus satu pemberian yang luar biasa itu sudah dibayar harganya. Dan saudara, Yesuslah pembaptis dengan Roh Kudus. Kami hamba Tuhan cuma numpang tangan berdoa.
ya, mengidentifikasi diri kami dengan saudara. Tapi sekali lagi saudara, pengalaman kepenuhan Roh Kudus adalah saudara bukan dengan kami, saudara dengan Yesus. Dia pembaptis dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu dipenuhi. Jadi soal kepenuhan Roh Kudus bukan apa yang kita lakukan. Enggak. Tetapi apa yang dia lakukan di dalam dan melalui kita. Jadi Alkitab berkata bahwa adalah satu keharusan Bapak Ibu bagi saya dan saudara untuk dipenuhi Roh Kudus senantiasa. Dan ini adalah perintah yang harus ditaati dan juga berkat untuk dinikmati. Yang percaya katakan amin. Itu alasan pertama. Alasan pertama. Nah, alasan yang kedua Bapak Ibu. Alasan yang kedua mengapa kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bukan hanya soal ketaatan kita. Alasan yang kedua adalah soal tanggung jawab. Yang pertama ketaatan. Tadi kita sudah bahas. Yang kedua adalah soal tanggung jawab kita. Pernahkah saudara berpikir, saudara, apa sih tanggung jawab saya dan saudara sebagai anak Tuhan? Apa tanggung jawab saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen, saudara? Kita jadi orang Kristen bukannya sekedar menikmati berkat keselamatan, kita menikmati. Ada tanggung jawab sebab Alkitab penuh dengan saudara aturan-aturan yang kita harus jalani sebagai orang Kristen, itu tanggung jawab kita. Saudara, Roh Kudus perlu diberikan kepada kita bukannya soal berhubungan dengan soal ketaatan, kita harus taat. Tapi itu juga berhubungan dengan tanggung jawab saya dan saudara. Ya. Pernahkah saudara berpikir apa yang Alkitab perintahkan untuk kita dengan penuh tanggung jawab melakukannya? Seberapa jauh saudara sudah menjadikan Alkitab itu sebagai saudara petunjuk ilahi yang kita harus dengan penuh tanggung jawab menjalankannya. Dan saya mau katakan begini saudara, kita tidak mempunyai kekuatan apapun untuk melakukan itu. Saudara melakukan kaidah-kaidah kebenaran firman Tuhan, dan itu merupakan tanggung jawab saudara, tapi saudara tidak akan mampu melakukannya tentu dengan kekuatan saudara sendiri. Mari coba kita lihat dengan cepat saudara. Kita ada di Efesus pasal 5 ayat 18 tadi. Ya, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, tapi baca terus. Lihat terus konteksnya. Ayat 18 bicara tentang perintah haruslah penuh dengan Roh Kudus senantiasa. Lantas konteksnya apa? Baca selanjutnya di ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Perhatikan, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi ayat 19 dan 20 itu saya simpulkan itulah kehidupan penyembahan. Itu kewajiban kita. Itu yang dianjurkan, itu yang diperintahkan oleh firman Allah dan itu merupakan kewajiban kita. Dan itu konteksnya adalah dihubungkan dengan kepenuhan Roh Kudus. Dikatakan ayat 19, penuhlah, itu perintah. Lantas disusul dengan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita yang pertama kita lihat, berkata-kata seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Jadi saudara, kesimpulannya saudara dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen mengiring Tuhan, saudara kita harus mempunyai kehidupan yang penuh dengan pujian dan sembahan, yang percaya katakan amin. Tapi itu dilakukan di dalam kepenuhan Roh Kudus. Sepi sekali pagi hari ini, saudara. Sepi sekali pagi hari. Yang percaya katakan. Kenapa? Kenapa kita harus memuji dan menyembah? Bukan dengan kekuatan daging kita, tapi dengan pengurapan Allah Roh Kudus, karena Allah itu senang disembah. Allah adalah roh adanya, dan barang siapa orang mau menyembah dia, haruslah menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Gereja ini tidak bisa. Pernahkah saudara masuk ke dalam sebuah tempat peribadatan di mana orang-orang coba menyembah Allah tapi dengan kekuatan dagingnya. Itu cuma performance. Kita bisa menyembah Allah cuma kasih lihat kejagoan kita. Oh, saya punya suara bagus. Ya puji Tuhan. Tapi itu yang kita utamakan, itu yang kita kedepankan. Ya saudara, hati-hati saudara, penyembahan kita biarlah diurapi. Kita melibatkan pengurapan Roh Kudus. Bukan cuma pertunjukan, bukan cuma performance, bukan cuma sekedar program. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Allah senang disembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita menyembah Allah cuma dengan kekuatan daging, capek. Itu hambar. Itu tidak ada kuasanya. Jadi satu-satunya cara untuk benar-benar menyembah Allah, menyembah Dia di dalam roh. Pertama, roh saudara sudah harus dibaharui melalui kelahiran baru. Saudara sudah harus diselamatkan. Dan di atas kehidupan saudara sudah dinaungi dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, waktu saudara mengangkat tangan memuji menyembah Tuhan, saudara menyembah Dia dengan pengurapan Roh Kudus, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, saudara. Dan itu yang kedua. Itu yang kedua, ya. Berhubungan dengan kehidupan penyembahanmu. Yang ketiga, alasan ketiga mengapa saya dan saudara harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bukan hanya berhubungan dengan kehidupan ketaatan kita, tapi bukan hanya berhubungan dengan kehidupan penyembahan kita, tapi juga ini berhubungan dengan kehidupan pernikahan kita. Haleluya. Loh, kok ada kaitannya dengan pernikahan? Lah iya. Lihat konteksnya, saudara. Kalau saudara baca ayat 22, kalau tadi kita baca di ayat sebelumnya itu ayat 19 adalah, atau ayat 18 adalah perintah untuk penuh dengan Roh Kudus. Lantas disusul dengan tugas-tugas kita selanjutnya. Dan kalau kita lihat di ayat 22 itu perintah Allah untuk kehidupan suami istri. Itu perintah Allah untuk kehidupan berumah tangga, untuk kehidupan pernikahan saya dan saudara. Untuk bagaimana saudara membangun hubungan para suami dengan istri dan istri dengan suami, saudara, itu ada hubungannya dengan Roh Kudus. Itu sebabnya mengapa penting saudara kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bukan hanya mau menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, bukan hanya mau menunjukkan bahwa itu berhubungan dengan penyembahan, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, tapi itu berhubungan dengan bagaimana saudara suami. Coba kita baca ayat 22. Ya. Ini tugas untuk istri. Konteksnya kepenuhan Roh Kudus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Oh. Sudah gak pernah mikir kok ini hari Pantekosta nyinggungnya kenyinggung tugas istri sama tugas suami. Ada hubungannya saudara. Ya. Makanya bukan cuma kita berglosolali itu saudara. Dan itu memang tanda pertama, itu penting. Itu harus ada. Tapi bagaimana dampak selanjutnya itu Roh Kudus dalam hidupmu. Untuk para istri kan tunduklah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa seorang istri harus menghormati, harus mengasihi suaminya, harus respect dan tunduk kepada suaminya. Seolah-olah sang suami itu, ya, seolah-olah dia sedang tunduk bahkan kepada Yesus Kristus. Dan para istri mulai ngomel, wah gak bisa om. Saya bisa mendengar protesan saudara, para istri, bisa kedengaran. Di dalam hati saudara. Pak Pendeta gak tahu sih kayak apa suamiku itu. Tapi ini bukan perintah saya saudara. Ini perintah Tuhan. Istri harus tunduk. Tunduk kepada suami yang berdosa. Gak bisa dong. Bukan kata saya. Ya, Allah yang mengatakannya di sini. Di zaman sekarang saya tahu apalagi di barat sudah kegerakan feminisme itu bangkit dengan sangat kuat.
Karena wanita merasa terlalu banyak ditekan. Ya, di nomor 2 kan, di nomor 3 kalinya mereka membuat gerakan pemberontakan dan melawan para pria. Kamu bisa, saya juga bisa. Wah, jadi rame saudara. Gerakan feminisme di zaman sekarang ketika setiap orang ingin hidup mandiri, ingin hidup independen. Ya, bagaimana mungkin ayat ini dilakukan? Artinya memang begini, saya sadar itu. Memang bukan sifat alami kita manusia untuk mau tunduk. Ya, apalagi saudara mungkin para istri lebih berpendidikan. Para istri mungkin lebih capable dari suaminya. Wah, disuruh tunduk nanti dulu. Dan saya mau bilang begini, saudara, tidak ada seorang istri di dunia ini yang dapat sungguh-sungguh tunduk kepada suaminya tanpa campur tangan Roh Kudus dalam hidupmu. Nggak bisa. Ya mungkin saja istri tunduk tapi dengan terpaksa. Bisa. Ya saudara. Tapi kan bukan begitu cara kita tunduk seperti, saudara tadi digambarkan seperti sidang jemaat tunduk kepada Yesus Kristus. Kalau kita sidang jemaat tunduk kepada Yesus Kristus gak boleh kepaksa. Harus dengan sukacita, harus dengan sukarela saudara. Ya, saudara para istri mungkin bisa melakukan ketundukan itu dengan terpaksa tapi bukan begitu caranya. Ya, kita saudara harus tunduk dengan sukacita. Saudara harus tunduk dengan kerelaan. Saudara harus tunduk dengan bahagia, saudara. Nah, itu tidak berarti ya mentang-mentang saudara disuruh tunduk itu tidak berarti bahwa para istri istilahnya inferior dari suami. Saudara, itu bukan berarti bahwa laki-laki mendominasi dan lebih besar dan lebih hebat dari wanita. Saudara, saudara saya mau bilang begini, ya, saudara banyak saya ketemukan bahwa banyak sekali wanita justru lebih unggul dalam banyak hal daripada suaminya. Saya banyak melihat hal itu terjadi dan saya tahu, ya, mungkin istri saya dia pendidikannya jauh lebih tinggi dari saya, saudara, ya, dan dalam banyak hal dia pintar dia, dan saya bersyukur untuk itu. Saya tidak merasa itu sebuah saingan, ya. Tapi saya tahu dia juga tunduk. Biar gimana saya diciptakan oleh itu, diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin rumah tangga ini. Kadang-kadang saya lupa, dia yang kasih ingat, kamu harus pimpin dong. Ya. Aku ikut saja. Aku tunduk. Saudara, pria dan wanita di hadapan Tuhan sama. Enggak ada yang lebih tinggi. Mentang-mentang pria diberikan tugas memimpin rumah tangga, lantas pria jadi besar kepala, aku pemimpin, kamu konco wingking, kamu bawahanku. Bukan begitu, saudara. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan semuanya setara, mempunyai akses yang sama ke sorga. Mentang-mentang si pria pemimpin, maka dia punya akses nomor 1, nanti si istri nomor 2. Enggak, dua-duanya mempunyai akses kepada Tuhan sama. Pria dipakai Tuhan dengan luar biasa, wanita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pria bisa mendengar suara Tuhan langsung, wanita juga bisa mendengar suara Allah. Namun Alkitab berkata bahwa istri harus tunduk kepada suaminya sendiri. Dan saya mau katakan memang itu bukan sifat alami saudara, para wanita. Lantas saudara bilang begini, kok Tuhan sentimen ya sama wanita? Mentang-mentang Hawa yang berbuat dosa pertama. Jadi Tuhan sentimen sama kita, makanya kita disuruh tunduk. Bukan begitu, saudara. Jangan salah mengerti dengan perintah Allah. Ya, coba kita baca. Coba kita baca selanjutnya di ayat 25. Di ayat 25, saudara, hai suami, sekarang suami punya giliran. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi perhatikan, istri memang di satu sisi harus tunduk kepada suaminya, ya, seolah-olah suami itu adalah Yesus Kristus, tapi dengan catatan. Ayat 25 katakan, suami harus mengasihi istrinya seperti Yesus mengasihi kita sidang jemaat. Itu gak gampang, itu berat, saudara. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Yesus Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana Yesus Kristus mengasihi jemaat?
Dia rela mati naik ke Gunung Golgota, mati di atas kayu salib. Saya mau tanya para suami, berani mati bagi istrimu? Haleluya. Saya nggak bicara kematian fisik loh. Ya. Saya bicara kematian egomu. Kita para pria tuh egonya gede. Kadang-kadang menang-menangan, saudara. Itu sebabnya kalau Tuhan perintahkan. Dan saya mau bilang begini, kalau istri melihat suami yang menunjukkan satu kehidupan yang seperti Yesus, berani mati, berani berkorban, berani menyerahkan dirinya bagi keselamatan keluarganya. Dia berdiri paling depan sebagai contoh dan teladan, dan itu dia tidak dapat lakukan dengan kekuatan dia. Sebab pada dasarnya kita para suami, para pria itu egonya tinggi. Saudara. Kita harus seperti Yesus. Dan itu tidak mungkin kita lakukan tanpa Roh Kudus. Saudara. Tanpa Roh Kudus gak bisa. Saya tahu saya ini orang paling egois. Saudara. Udah jelas saya salah. Kita masih cari kesalahan. Itu salah kamu. Kita harus hidup dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ego kita seperti egonya Yesus. Mati, dia berkorban bagi gerejanya. Dan istri akan mudah tunduk. Kalau suami juga suami yang sudah mati. Ya, bukan sudah mati bunuh diri, enggak, sudah mati egonya. Para suami yang percaya berkata, nah akan pelan surah. Saya tahu tidak gampang. Perlu Roh Kudus. Katakan kiri kanan, kita perlu Roh Kudus. Untuk menjalani kehidupan Kristen, kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan perintah Tuhan. Kita perlu semua, saya perlu semua. Pemain musik perlu semua, penyanyi perlu semua, ketua care perlu. Seluruh sidang jemaat Tuhan kita perlu Roh Kudus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kadang-kadang ada pria atau mungkin wanita yang datang kepada saya. Om, saya nggak sanggup om. Saya sudah tidak mencintai istriku lagi. Saya sudah tidak mencintai suamiku lagi. Wes entek, habis. Saya mau cerai aja. Enak aja saya bilang. Waktu mau kawin datang sama saya minta diberkati. Sekarang cerai minta lagi. Nggak bisa. Jangan datang minta cerai kepada saya, itu bukan tugas saya. Ya ada yang seperti itu, saudara. Karena mungkin suami atau si istri merasakan saya tidak bisa lakukan. Ya memang gak bisa lakukan. Ya. Tapi saudara, dengan kekuatan daging kita memang kita tidak mampu lakukan. Tapi kalau Tuhan memberikan perintah, dia memberikan satu bekal yang luar biasa untuk kita dapat melakukannya. Kita sanggup dan bisa melakukan. Sebab itu perintah Allah. Allah memberikan perintah kepada kita, kita sanggup dan bisa melakukannya. Dan kita hanya dapat melakukannya melalui kuasa Roh Kudus. Makanya kuasa Roh Kudus harus menaungi rumah tangga kita. Para suami harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan hidup dipimpin Roh Kudus. Para istri pun demikian dipenuhi dengan Roh Kudus dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi gerejanya, dan istri tunduk kepada suaminya seperti gereja juga tunduk dengan penuh sukacita, tidak terpaksa kepada Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya saudara, dalam kehidupan penyembahan saudara, saudara perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dalam kehidupan pernikahanmu, hubungan suami istri, saudara perlu dipenuhi Roh Kudus. Itu bukan kata saya, itu ajaran Alkitab, itu tanggung jawab kita enaknya. Saudara, kita penuh Roh Kudus bukan untuk enaknya kita bisa aku bisa glosolali sekarang. Bukan, masa cuma itu aja saudara. Lantas hidup kita tidak ada perubahan. Makanya ada banyak orang di luar sana, ada gereja mengatakan, untuk apa dipenuhkan Roh Kudus, kehidupannya sama aja. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita menjalani satu kehidupan Kristen yang bertanggung jawab, yang benar. Bukan dengan kemampuan kita, saudara, tapi dengan pertolongan Roh Allah. Lanjutnya masih ada, banyak saudara. Turunan, mengapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena ada tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawabnya. Di pasal 6 ayat yang kelima,
Kita teruskan dulu pasal 6 ayat 5. Ini beralih kepada para hamba. Pasal 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, saudara, kita nggak pernah mikir nih ada perintah seperti ini bahwa kita para hamba, saudara sebagai pegawai yang kerja di kantoran, saudara harus taat kepada bosmu. Itu perintah Tuhan. Taat kepada Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati. Perhatikan, seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, saya bisa dengar ya, saudara para pegawai bilang, aduh, nggak mungkin lah ini cerita mati ini. Mana mungkin? Bos saya itu orang kafir, dia tidak menyembah Tuhan, dia nggak benar, saudara, dia jahat. Ya, saudara, kenapa saya harus tunduk kepada dia, melayani dia seperti saya melayani kepada Yesus Kristus? Saya gak bisa melakukannya. Dia bukan orang Kristen. Dia hidup gak betul di hadapan Allah. Bagaimana mungkin saya melayani dia, bos yang hidup gak benar, seperti saya melayani Kristus? Sekali lagi, saudara, itu bukan perintah saya. Itu perintah dari Tuhan. Tapi coba lanjut ke ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan manusia, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi saudara, ya, saudara bekerja untuk pimpinan saudara di kantor. Saudara bekerja untuk dia seolah-olah kita katakan seperti saudara bekerja, seperti saudara berhubungan dengan Yesus Kristus. Jadi begini, ketika saudara datang ke gereja untuk menyembah Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan, saudara datang dengan penuh semangat Tuhan. Ya. Besok pagi saudara mulai bekerja, saudara masuk pintu kantor, semangatnya harus sama seperti saudara datang ke gereja. Sebab saudara sedang mau melayani, mau melakukan perintah Tuhan, taat kepada perintah Allah dengan menghormati juragan saudara, dengan taat kepada dia, dengan tunduk kepada seperti saudara melayani Kristus. Semangat yang sama saudara datang ke gereja, semangat yang sama juga saudara pergi di dalam menjalankan pekerjaan saudara di bawah naungan seorang bos. Walaupun mungkin bos itu bukan orang Kristen. Saudara, orang-orang dalam dunia ini akan melihat bagaimana saya dan saudara bekerja di dalam dunia ini. Orang-orang akan melihat orang Kristen di tempat kerja dan mereka akan berkata, orang ini bekerja beda ya. Beda dengan yang lain. Etos kerjanya beda dengan yang lain. Ya, dan saya mau bilang begini saudara, adakah satu tempat yang lebih baik untuk menjadi saksi bagi Kristus selain tempat kerja saudara? Ya. Adakah tempat apa yang lebih baik untuk menjadi terang, untuk menjadi kaki dian yang menyala bagi Kristus selain mungkin tempat di mana saudara bekerja? Pekerjaan saudara saya katakan menjadi mimbar di mana saudara berkhotbah. Adakah tempat yang lebih baik untuk membiarkan terangmu bercahaya selain tempat di mana saudara bekerja? Kalau seorang bos bisa bilang begini umpamanya saudara, saya gak ngerti ya orang Kristen ya. Kenapa ya? Mereka datang tepat waktu. Heran ya orang Kristen ya, mereka bekerja dengan senyum di wajah mereka. Mereka kadang-kadang saya tahu saya memperlakukan mereka dengan tidak adil. Tapi mereka bekerja dengan senyum di wajah mereka. Mereka kalau kerja itu teliti. Mereka kerja dengan jujur. Mereka tidak mencuri tulang. Mereka tidak mencuri apapun dari perusahaan ini. Kehadiran mereka memberkati perusahaan saya. Dan saya dilayani seperti saya di Tuhan. Akhirnya saudara bos itu akan bilang ke Depnaker, Departemen Tenaga Kerja. Kalau ada orang Kristen, tapi yang perlu Roh Kudus, kasih tahu ke saya perlu orang seperti itu. Kau berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi saudara, itu bukan sifat alami kita. Penuhlah dengan Roh Kudus. Ada tanggung jawab saudara. Kita mau menjadi saksi di mana saja kita berada. Bukan dengan kuat dan gagah kita. Tapi dengan kekuatan Allah Roh Kudus di dalam dan melalui hidup kita. Ya saudara. Saya tidak panjangkan firman Allah pada pagi hari ini. Mari. Ini hari Pantekosta.
Saya mungkin lebih bicara tentang hal-hal praktikal dari kepenuhan Roh Kudus. Soalnya dipenuhkan Roh Kudus bukan mengejar bahasa glossolalia, itu penting, itu tanda pertama. Saudara, dipenuhkan Roh Kudus, tanda pertamanya kita berbahasa roh, kita penuh. Ada sesuatu yang mengalir keluar. Bahasa pujian dan sembahan lewat mulut kita. Tapi what next? Apa sesudah itu? Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab untuk menaikkan pujian dan sembahan di dalam urapan Roh Allah. Ada tanggung jawab untuk menjalankan kehidupan Kristen di dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Bukan dengan kekuatan kita. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya.